Apa sih pandangan dari Energy Shift Institute terkait dengan update transisi energi di sepanjang tahun 2025 begitu dan mungkin outlook-nya juga untuk tahun 2026. Baik, terima kasih Mbak Iva. 2025 tahun yang sangat menantang ya. Kita melihat banyak pergolakan politik di banyak negara yang sedikit banyak pastinya juga berimbas kepada transisi energi. Transisi energi dunia masih tumbuh pesat dan di Indonesia pun sebenarnya mulai semakin serius. Kita lihat Presiden Prabowo memiliki target-target besar seperti 100 gigawatt dan itu sangat baik untuk menunjukkan komitmen politik. Tapi tentunya pertanyaan berikutnya adalah mentranslasikan rencana-rencana besar menjadi proyek-proyek jangka pendek dan menengah dan itu jadi kuncinya. Kita baru-baru ini melihat geopolitik tension semakin keras dalam minggu lalu dengan kejadian di Venezuela. Pastinya banyak negara akan kembali memikirkan ke dalam energy security dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu ingat bahwa transisi energi tidak pernah berpusat di Amerika Serikat. Transisi energi dunia selalu berpusat di negara-negara Asia, termasuk seperti China dan sebagainya. Dan ini juga akan memiliki angin dan imbas yang agak berbeda, termasuk ke negara seperti Indonesia. Oke, artinya menurut Anda apakah dengan ketegangan geopolitik yang ada saat ini begitu ya, artinya sedikit banyak tidak akan mempengaruhi target dari transisi energi yang ada di tanah air begitu Mas? Untuk Indonesia sebenarnya pertanyaan paling besar buat kita adalah apakah kita percaya kita harus bertransisi? Karena Indonesia ini adalah sebagai eksportir batubara terbesar dunia ya, kita memiliki mindset yang mungkin terlalu attached dengan batubara. Ya. Kalau kita ingat, jadi kita memiliki subsidi batubara dan sebagainya. Padahal kita perlu ingat, tahun lalu China saja 80% pertumbuhan listriknya itu dari energi bersih. Yang berarti bahwa ke depannya transisi energi bukan hanya berbicara climate, target emisi, tapi juga berbicara economic competitiveness juga. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya hari ini atau dalam 1 tahun 2 tahun ke depan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan India misalnya memiliki transisi energi, kita akan tertinggal jauh kalau kita tidak mulai bergerak sekarang. Dan hari ini Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara lain. Lagi-lagi banyak target besar, tetapi buat para pelaku usaha yang paling penting kan adalah near term plans. Seperti apa hal itu akan terjadi. Oke, pandangan dari Energy Shift Institute sendiri begitu ya, tantangan utama dalam transisi energi ini seperti apa sih? Kita berbicara mungkin banyak hal begitu ya, mulai dari supply dan juga demand yang wilayahnya masih belum terkoneksi dengan baik begitu. Kemudian juga kita berbicara berkaitan dengan sisi pembiayaan yang masih menjadi tantangan begitu. Tapi ketika dirangkum secara keseluruhan seperti apa pandangannya? Kalau kita mau sederhananya, yang paling penting sebenarnya adalah kesiapan proyek dalam jangka pendek. Kalau kita perhatikan Indonesia memiliki banyak sekali target-target jangka panjang. Tetapi kan investor tidak bisa menunggu 10-15 tahun. Mereka akan melihat apa sih rencana dalam 1 tahun, 2 tahun ke depan. Sehingga semua rencana besar itu harus kita fokuskan ke dalam rencana 12 bulan ke depan. Toh nyatanya 5 tahun dari sekarang di Rut PLN mungkin sudah berubah. Menterinya pun sudah berubah. Nah, sehingga kita perlu mengkompres target-target besar itu menjadi target-target yang lebih pendek. Nah, berbicara financing, memang banyak sekali pihak yang berbicara, financing adalah masalah utama di dalam transisi energi. Sebenarnya buat Indonesia tidak juga. Saya ada anekdot, saya sempat berbicara dengan salah satu infrastruktur fund terbesar dunia. Mereka bilang begini, kita siap kok mobilisasi dana berapapun ke Indonesia kalau proyeknya ready. Dan pertanyaan ini selalu bergulir sehingga kadang-kadang kita jadi distracted gitu. Jadi ini masalah, ini masalah, ini masalah. Saya rasa cara paling sederhana adalah kita mulai dari target jangka pendek. Mulai dari situ dulu, baru nanti kita akan lihat seperti apa. Contohnya seperti apa Mas Putra? Karena kalau kita berbicara berkaitan dengan rencana energi, memang apalagi selama ini kan root kita memang di energi fosil begitu, yang ketika kita berbicara rencana ini kan pasti puluhan tahun begitu, cukup panjang jatah waktunya begitu. Nah, seperti apa artinya dalam jangka pendek ini mungkin bisa diimplementasikan begitu? Saya rasa sekarang Presiden memiliki target yang sangat besar, baik yang akan mengimplementasikannya itu adalah PLN ataupun yang lainnya itu adalah sebuah tanda tanya hari ini. Nah, kalau berbicara pembangkit listrik, infrastruktur, memang kita berbicara infrastruktur 20-40 tahun. Nah, hari ini banyak sekali orang berbicara soal kelebihan pasokan. Saya agak sedikit berbeda pendapat, saya bilangnya adalah begini. Kalaupun Indonesia kelebihan pasokan listrik, misalkan 5-7 tahun lagi kelebihan pasokan itu akan habis. 5-7 tahun di dalam perencanaan listrik itu singkat. Membangun pembangkit saja bisa 3-5 tahun, membangun jaringan bisa 7 tahun. Sementara hari ini, kalau kita lihat pertumbuhan di dalam energi terbarukan itu masih sangat pelan. Nah, sehingga pertanyaan paling fundamental adalah apakah Indonesia percaya dia bisa membangun PLTU lagi? Jawaban saya unlikely. Kalau Presiden Xi Jinping aja sudah bilang kita stop overseas coal finance, saatnya Indonesia melihat ke depan. Oke, baik. Nah, tadi ketika kita berbicara tadi proyek transisi ya, begitu ya, tadi dalam jangka waktu pendek 12 bulan ke depan begitu ya, proyek-proyek seperti apa sih sebetulnya dimaksud oleh Mas Putra begitu? Proyek-proyek yang
back to basic saja. Misalnya PLTS, pembangunan apapun, mikrohidro, hidro dan sebagainya, dan termasuk panas bumi. Tentunya tidak kalah penting adalah jaringan listrik. Nah, semua ini sebenarnya sudah ada di dalam rencana. Cuma yang jadi masalah adalah kalau kita melihat RUPTL, di situ ada 1.000 proyek di dalamnya. Kalau kita melihat 1.000 proyek itu sebagai investor pasti akan kebingungan. Mana sih probability of execution di antara 1.000 proyek ini yang paling tinggi? Jadi saya rasa yang paling penting adalah dari 1.000 proyek di RUPTL, pemerintah dan juga PLN harus menandai, oke, ini near term target kita akan penuhi, procurement-nya pada bulan sekian, award-nya pada hari sekian. Karena kalau tidak begitu, kita akan terus maju mundur nih. Kita akan berbicara, oh kita mau melakukan target 10 tahun, tetapi ketika ditanya, misalnya kita tanya, target RUPTL 10 tahun, bagaimana eksekusinya dalam tahun lalu? Saya rasa tidak banyak. Jadi takutnya kita banyak berbicara misalnya, oh 55% energi hijau, tetapi yang terrealisasi yang 45%. Ini kan ada tanda tanya. Jadi menurut Anda dari RUPTL masih belum detail begitu ya? Betul. Oke, nah selain itu apalagi yang mungkin harus diimprove begitu selain dari jangka waktu yang harus ditentukan begitu? Apakah memang ada skema-skema lain juga yang perlu diimprove begitu? Kalau kita berbicara Indonesia, kita harus melihat fundamentalnya ada dua hal. Memang ini reform jangka panjangnya. Pertama adalah PLN itu 32% revenue-nya berasal dari subsidi dan kompensasi. Mau diputar seperti apapun, mereka akan kesulitan untuk melanjutkan bisnis mereka, apalagi bertransisi. Sehingga pemerintah memang harus benar-benar lebih teliti, misalnya ketika memberikan subsidi buat kalangan tidak mampu, penting. Tapi kan kita juga banyak kompensasi listrik mungkin untuk kalangan yang sebenarnya mampu. Jadi PLN itu sebenarnya seperti perusahaan yang sebenarnya sudah underwater, kita paksakan untuk bertahan dan kita paksakan bertransisi. Jadi kita harus melihat ada sebuah reformasi yang lebih mendalam. Karena gini, banyak orang bilang, oh Indonesia cost of capital-nya tinggi. Jawaban saya adalah India pun sama, Brazil pun sama, Vietnam pun sama. Terus apa yang berbeda? Power market kita, governance-nya itu, tata kelolanya itu tidak transparan. Jadi kalau ditanya hari ini siapa sih yang mengenal sistem kelistrikan Indonesia di luar PLN? Jawaban saya hampir tidak ada. Jadi nah itulah hal-hal yang mungkin pelan-pelan kita perlu reform ke depannya supaya ketika orang mau invest, mereka pun bisa melihat, oh ini clear nih, ada itikat baik untuk governance yang lebih baik, tata kelola keuangan yang lebih baik, dan juga dukungan pemerintah berbicara fundamental support untuk PLN.